Aku menjahit bagian pin ke bunga dan menyelesaikan hiasan rambut. Pemandangan mereka bahkan membuatku terkejut. Yang aku buat untuk Freida ternyata jauh lebih cantik dari yang aku harapkan. Masing-masing memiliki 4 mawar merah tua yang mengelilingi bunga putih yang membuat bunga merahnya lebih menonjol. Benang hijau berbentuk daun tersebar di sekitar bunga putih kecil, memberi aksen warna. Hei, main. Ini terlihat sangat berbeda dari milik Tuuli. Mereka, sangat mencolok. Jepit rambut yang sudah selesai terlihat sangat bagus sehingga Lutz benar-benar tersentak saat melihatnya. Itu terlihat lebih baik karena 2 alasan sederhana. 1. Benangnya lebih baik. Itu lebih tipis dan lebih halus, sehingga bunga yang telah selesai pada gilirannya terlihat lebih lembut dan, tentu saja, halus. 2. Skill berada di level lain. Aku kebanyakan membuat jepit rambut Tuuli sendiri, tapi kali ini ibu dan Tuuli ikut membantu, yang menghasilkan bunga yang jauh lebih halus. Tidakkah menurutmu jepit rambut seperti ini akan terlihat jauh lebih baik untuknya daripada milik Tuuli, mengingat jenis pakaian yang akan dia kenakan dan semua itu? Aku tidak tahu apa yang akan atau tidak akan terlihat bagus untuknya. Saat Lutz menggelengkan kepalanya, aku menyilangkan tangan dan berpikir, kamu harus belajar lebih banyak tentang itu. Toko Beno kerap kali berhadapan dengan pakaian dan sejenisnya, dan sepertinya dia semakin mengarahkan stoknya pada bangsawan. Mata Lutz goyah. Orang-orang cenderung tidak suka melihat titik lemah mereka secara langsung. Main. Apa yang akan kita lakukan sekarang dengan jepit rambut setelah selesai? Aku akan menunjukkannya pada Beno dan kemudian mengirimkannya ke Guildmaster. Ayo pergi ke tempat Beno. Aku memasukkan jepit rambut ke dalam keranjang kecil dan menutupinya dengan salah satu sapu tangan kami yang lebih bersih sehingga orang lain tidak dapat melihatnya. Kau yang membawa keranjang itu, main. Aku akan urus tasnya. Tas jinjingku yang diisi dengan barang pesanan suplai, batu tulis, dan pena batu tulis ternyata sangat berat bagiku, jadi bantuan Lutz patut diapresiasi. Aku menyerahkan tas jinjingku kepada Lutz dengan ucapan terima kasih yang tulus dan memegang keranjang kecil itu. Oh, apa yang membawamu ke sini hari ini? Kata Mark setelah melihat kami. Kami menyelesaikan hiasan rambut. Aku ingin menunjukkannya pada Beno sebelum mengirimkannya ke Guildmaster, tapi... Baiklah, ayo kita lihat, kata Beno dari belakangku entah dari mana, membuatku melompat dengan jeritan kecil. Aku berbalik dan melihat Beno, dalam balutan setelan mewah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia pasti baru saja pergi mengunjungi seorang bangsawan. Selamat datang kembali, Tuan. Ya, ikuti aku, kalian berdua. Beno memberi Mark anggukan dan kemudian menuju ke kantornya bersama kami. Jadi, di mana barangnya? Katanya tepat setelah kami duduk. Aku mengambil sapu tangan dari keranjang kecil dan mengulurkannya kepada Beno. Bagaimana menurutmu? Beno mengeluarkan salah satu hiasan rambut dari keranjang, melihatnya, mengembalikannya, lalu menghela nafas berat. Ya ampun, kamu tidak perlu memberikan diskon untuk yang item kedua. Tapi kami benar-benar membebani mereka. Karena benang adalah satu-satunya bahan yang perlu kami beli untuk ini, kita akan berakhir dengan 3 perak kecil dari keuntungan. Pelajari lebih lanjut tentang nilai produk, bodoh. Semua barang yang kau bawa untukku adalah barang mewah. Jika kau tidak mengerti bagaimana harga barang-barang mewah berkualitas tinggi, kau akan mengganggu pasar. Maafkan aku. Aku tahu sekarang bahwa persepsi nilaiku bertentangan dengan dunia ini, dan aku mengerti bahwa Beno melindungi diriku dari mengiring pasar ke dalam kekacauan. Aku benar-benar mengerti bahwa pakaian dan aksesoris fashion itu mahal, tetapi aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang dijual di kota dan berapa harganya karena aku tidak memiliki kekuatan untuk menjelajahi toko-toko di kota. Terutama karena toko kelas atas membatasi akses masuk berdasarkan usia dan busana. Bagaimanapun, barang mewah iya. Barang-barang yang kubawakan untuknya, sampo, kertas, jepit rambut, hanyalah barang sehari-hari yang biasa bagiku, tetapi tidak untuknya. Tidak untuk dunia ini. Aku tahu itu secara teori, tetapi aku sulit untuk bisa benar-benar memahaminya karena aku dibesarkan di Jepang. Yang aku pikirkan hanyalah, aku ingin bagian dari kehidupan lamaku kembali,
dan jika tidak tersedia, aku akan menggunakan sesuatu sebagai gantinya atau membuatnya sendiri. Beno, aku ingin mengirimnya ke Guildmaster, tapi aku tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Saat ini aku pikir harus membuat janji untuk bertemu dengannya. Benar, ini kesempatan yang baik untuk pelajaran. Dia mengeluarkan set pesanan suplaiku dan menulis di papan bahwa aku ingin membuat janji dengan Guildmaster, serta nama dan bisnisku dengannya. Serahkan ini ke resepsionis di lantai 3 guild. Ketika janji temu diselesaikan, resepsionis akan menulis waktu pertemuan di papan dan mengembalikannya. Oke, aku akan mengirimkannya dalam perjalanan pulang. Tahan. Kalian berdua akan dimakan hidup-hidup jika kalian pergi ke sana sendirian. Aku akan pergi bersama kalian. Tentunya dia melebih-lebihkan kan. Kami hanya akan membuat janji. Setelah Beno berganti pakaian, kami menuju ke guild dagang. Kali ini aku menggunakan kartu guildku sendiri untuk mencapai lantai atas. Kami mencapai lantai 3 tanpa masalah. Rasanya seperti aku telah sedikit naik tingkat di dunia ini. Selanjutnya, seperti yang diajarkan oleh Beno, aku menyerahkan papan itu ke resepsionis. Lutz dan aku saling tersenyum, dipenuhi dengan kepuasan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dan mulai pergi. Tapi sebelum kami sempat pergi, resepsionis menghentikan kami. Tolong tunggu sebentar. Guildmaster bilang bahwa jika anak-anak dengan nama Main dan Lutz akan datang, biarkan mereka segera masuk. Resepsionis menginstruksikan kami untuk masuk ke ruang Guildmaster dan saat aku panik, aku mendengar Beno menggumamkan, sudah kuduga. Jika kami hanya berdua, kami mungkin benar-benar telah dimakan hidup-hidup. Oh, Beno, kamu jenius. Aku sangat senang kau datang bersama kami. Kami pergi ke kantor Guildmaster, dan meskipun dia sedikit menyeringai saat melihat Beno, dia membiarkan kami semua masuk. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Kami menyelesaikan hiasan rambut Freyda dan siap mengirimkannya. Kalau begitu, mari kita lihat barangnya. Aku mengeluarkan keranjang kecilku dan memindahkan sapu tangan itu ke samping, lalu meletakkannya di meja ketua guild dan mendorongnya ke arahnya sehingga dia bisa melihat ke dalam. Aku tahu itu akan baik-baik saja karena Beno memberi mereka nilai kelulusan, tetapi jantungku masih berdetak sangat cepat. Guildmaster mengintip ke dalam keranjang, mengeluarkan salah satu jepit rambut, dan menyelidikinya dengan tatapan serius. Dia mengangkat alis dan menatapku. Jepit rambut ini sangat berbeda dari yang kau tunjukkan padaku sebelumnya. Aku berusaha ekstra untuk membuatnya sehingga mereka sepadan dengan harganya. Apakah kau pikir yang dulu lebih baik? Aku sudah bicara dengan Freyda dan coba membuatnya cocok dengan rambut dan pakaiannya. Tapi, aku memucat, takut dia tidak menyukainya, tapi Guildmaster menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya terkejut. Aku tidak menyangka itu akan menjadi begitu bagus. Ini pasti akan cocok dengan Freyda dengan sempurna. Aku mengerti. Aku senang. Aku menghela nafas lega karena tidak ditolak. Dan mata Guildmaster bersinar dengan cahaya yang tajam. Main, kamu benar-benar harus datang ke. Kita sudah selesai, Main. Ayo pergi. Beno meraih Lutz dan lenganku dan berdiri bahkan sebelum Guildmaster sampai menyelesaikan kalimat. Aku mengikutinya, berpikir bahwa tidak apa-apa untuk pergi sekarang setelah urusan kami selesai, tetapi Guildmaster menghentikan kami dengan beberapa tingkat keputusasaan. Baik, tunggu sebentar. Aku ingin kau mengirimkannya ke Freyda secara langsung. Dia sangat senang bisa berteman dengan gadis seusianya. Aku sendiri sangat senang bahwa dia akhirnya mendapat teman seusia. Wow, Freyda membuat teman pertamanya, ya. Aku tidak tahu siapa itu, tapi selamat, pikirku dalam hati, tidak terlalu memikirkannya terlalu keras, ketika tiba-tiba Beno berjongkok di sampingku dan berbisik di telingaku. Kamu akhirnya akan berteman dengan cucu tua bangka itu. Biuh, aku ingin tahu tentang itu. Aku tahu bahwa dia telah mengembangkan kasih sayang satu arah untukku, tetapi aku tidak berpikir kau bisa menyebutnya persahabatan. Tapi Guildmaster jelas sangat senang cucunya memiliki teman sehingga aku tidak ingin menyangkalnya dengan tegas. Aku percaya dia sedang menunggu dengan makanan ringan yang disiapkan sehingga kamu bisa berkunjung kapan saja. Makanan ringan, katamu. Kataku dengan refleks,
beberapa saat sebelum Beno menjentikkan dahiku. Aku tahu yang dia maksud, jangan tunjukkan celah apapun, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap godaan makanan ringan yang manis. Sempurna. Aku akan membawamu ke tempat Freida. Guildmaster pasti sudah terbiasa menggendong Freida, saat dia mengangkatku dengan sedikit usaha dan meninggalkan ruangan. Hei, tahan. Aku juga akan pergi. Jika main pergi, aku pergi. Beno dan Lutz mengejar kami dengan panik, setelah melihatku diculik di depan mata mereka. Semua orang pada dasarnya memutuskan kami pergi ke rumah Guildmaster, tapi itu cukup dekat dengan dinding bagian dalam dan bahkan lebih jauh dari rumahku daripada toko Beno. Sejujurnya, jika kami pergi jauh-jauh ke sana, aku tidak berpikir aku akan memiliki kekuatan untuk berjalan pulang. Guildmaster, aku benar-benar lemah dan kurasa aku tidak bisa berjalan lagi hari ini. Kamu tidak perlu berjalan. Kami akan menggunakan kereta kuda. Kereta kuda. Aku bahkan tidak mempertimbangkan untuk naik kendaraan. Aku tahu bahwa pedagang dan petani memiliki gerobak yang ditarik hewan yang berjalan di sepanjang jalan utama, tetapi dalam demografiku, normal bagi setiap keluarga untuk hanya memiliki satu gerobak, dan hanya orang dewasa yang pernah menggunakannya. Tentu saja, ban karet tidak ada di sini, jadi untuk menarik kereta yang membawa seorang anak kecil akan membutuhkan banyak tenaga bagi orang dewasa. Tidak ada anak kecil yang bisa berharap untuk menariknya. Atau sungguh, tidak ada anak kecil yang diizinkan untuk memakai kereta kuda berharga keluarga mereka sendiri sejak awal. Kami hanya berjalan kaki ke sana kemari. Begitulah cara kerjanya. Belum lagi kuda itu mahal. Keledai sebagian besar adalah omnivora, tapi pakan kuda cukup mahal sehingga memiliki satu saja sudah cukup membebani keuangan. Dasar terkutuk, orang kaya. Sambil mengutuk kekayaan Guildmaster di dalam hati, kami mencapai lantai pertama Guild Dagang dan menaiki keretanya. Pada saat aku tersadar dari kabut kecemburuan diriku, Beno dan Lutz sama-sama berada di kereta dan kami semua berjalan untuk mengirimkan hiasan rambut ke Freida bersama-sama. Aku dulu naik kereta selama persiapan musim dingin tahun lalu, tapi ini pertama kalinya aku mengendarai kendaraan yang ditarik oleh seekor binatang. Lutz dan aku melihat sekeliling kereta dengan penuh semangat, membuat bibir Guildmaster sedikit melengkung menjadi senyuman. Oh, pertama kali naik kereta, main. Aku pernah melihatnya melewati gerbang dan melintasi jalan utama, tapi orang yang Lutz atau aku kenal tidak ada yang memiliki kereta kuda. Kereta itu muat untuk 2 orang dewasa, jadi tidak ada banyak ruang di dalamnya. Kedua orang dewasa itu duduk di kursi yang tepat, sedangkan Lutz dan aku nyaris tidak meremas tonjolan yang terangkat di lantai yang dimaksudkan untuk meletakkan barang bawaan. Kami hanya berhasil menyesuaikan diri karena kami masih kecil, tapi bahkan saat itu sempit. Tidak cukup ruang. Beno, keluar. Kalau begitu, aku akan membawa main bersamaku. Beno dan Guildmaster saling melotot sebentar, dan akhirnya, kereta mulai bergerak dengan kami semua terjepit di dalam. Itu memantul di sepanjang jalan sehingga mustahil kami duduk diam. Lutz aman karena dia bisa berpegangan pada gagang yang dimaksudkan untuk membantu penumpang keluar, tetapi aku tidak punya apa-apa dan dengan demikian hampir terbang dari kursi dengan setiap pantulan. Main, ke sini. Tidak bisa hanya tinggal diam. Beno mendudukkanku di pangkuannya dan melingkarkan lengan di perutku untuk menahanku agar tidak terus terpental. Namun, pantulannya masih cukup untuk mengirimku ke udara, dan jika salah satu dari kami lengah, tidak ada keraguan bahwa kepalaku akan terbang ke rahang Beno yang bisa menyebabkan luka kritis. Aku tahu bahwa kereta akan banyak terpental karena minimnya suspensi, tapi tidak kusangka akan seburuk ini, kereta sama sekali tidak nyaman. Freida, main membawa jepit rambutmu. Oh, main. Selamat datang. Freida berjalan ke arah kami dengan senyum lembut, rambut pink mudanya berkibar. Halo, senang bertemu denganmu, Freida. Aku Beno. Main sudah memberitahuku banyak hal tentangmu. Ya ampun, aku ingin tahu apa yang dia katakan. Mereka berdua tersenyum, tapi itu terasa sangat menakutkan. Saat punggungku gemetar ketakutan pada sapaan Beno dan Freida, Lutz meremas tanganku. Aku meliriknya dan melihat dia agak pucat.
Baik dia maupun aku belum bisa bergabung dengan perang tak kasat mata yang pecah di antara para pedagang. Aku ingin tahu apakah suatu hari nanti aku bisa tersenyum lembut pada seseorang di saat percikan api melayang terbang di antara kami. Freida, aku ada urusan dengan Beno di sini. Kamu bisa mengambil jepit rambut dari Main dan membayarnya. Dimengerti, kakek. Guildmaster meninggalkannya di situ dan menuju ke ruangnya bersama Beno, sementara Lutz dan aku dibawa ke ruang tamu yang sama seperti terakhir kali. Minuman manis dan makanan ringan segera dibawa masuk dan meja pun segera terbungkus aroma sedap. Aku tahu bahwa kami para gadis menyukai sesuatu yang manis, jadi aku siap untuk menyiapkan permen ini kapan saja jika kau berkunjung. Jangan ragu untuk datang bermain kapanpun kamu punya waktu, Main. Baik, aku menjawab dengan senyum lebar, kemudian Lutz mencubit tanganku di bawah meja. Aku tak boleh membiarkan begitu saja godaan manisnya mengalahkanku. Aku harus tetap kuat. Aku harus, baunya sangat enak. Ada kacang yang direndam madu yang dipanggang di atas sesuatu yang tampak seperti adonan pizza tipis di atas meja. Well, Main dan Lutz, makanlah sepuasnya. Akan kulakukan. Nyam-nyam. Ada banyak madu dan terasa sama lezatnya dengan manisnya. Permen yang sangat mewah ini. Apakah aku di surga? Sambil memikirkan kue tar kacang yang aku makan di Jepang, aku memang makan sepuasnya, seperti yang aku perkirakan makan makanan manis membuatku bahagia. Terima kasih untuk makanan ringannya. Itu sangat, sangat bagus. Aku senang kamu menikmatinya. Aku akan memberitahu Koki tentang keberhasilannya. Wow, dengar, Lutz. Mereka memiliki Koki. Dengan kata lain, ketika Guildmaster berkata, dia sedang menunggu dengan makanan ringan yang disiapkan. Maksudnya dia menyuruh Koki menyiapkan makanan ringan sementara dia menunggu tanpa melakukan apa-apa. Kesenjangan antara kaya dan miskin. Jadi, bolehkah aku melihat jepit rambut yang kau buat ini? Tapi pertama-tama, aku akan mengembalikan benang yang tersisa. Ya ampun, kamu tidak perlu melakukan itu. Aku bersikeras. Benang ini terlalu mahal untuk ku ambil begitu saja. Pengalamanku dengan Guildmaster dan Freida telah membuatku mengetahui satu hal dengan pasti, dari lubuk hatiku, tidak ada yang lebih menakutkan daripada sesuatu yang gratis. Kau tidak bisa membiarkan dirimu dengan santainya mengambil barang-barang gratis. Kau harus melawan trik dan godaan mereka. Well, dengan ini aku persembahkan kepadamu, Nona Freida. Main, kita berteman sekarang. Kamu tidak harus seformal itu. Dengan seorang gadis kecil yang lucu dan menggemaskan tersenyum padaku seperti itu, aku tidak bisa hanya mengatakan bahwa kami bukan teman. Aku mencari rute pelarian sambil menggelepar. Tapi kau pelangganku. Aku mengerti. Maka dengan ini, aku bukan lagi pelangganmu. Sambil tersenyum, Freida menarik keranjang ke arahnya. Dia kemudian menempatkan 6 perak kecil di depan Lutz dan aku. Aku sudah menerima produk dan membayarnya lunas. Sekarang tanpa diragukan lagi kita bisa menjadi teman. Dengan rute pelarianku yang diblokir sepenuhnya dan Freida jelas-jelas enggan menerima jawaban tidak pun membebani diriku, aku menyerah dan mengangguk. Sungguh, memikirkannya, tidak ada alasan bagiku untuk merasa tidak enak berteman hanya karena dia sedikit aneh dan memiliki penampilan yang menipu. Aku sendiri juga cukup aneh. Aku harus optimis dan bahagia tentang ini. Kurasa aku harus sedikit lebih santai di dekatnya. Oke, Freida. Ingin melihat jepit rambutnya. Tentu saja. Freida mencubit sapu tangan dan menariknya ke samping. Dia mengambil jepit rambut dari kotak dan matanya melebar. Pipinya memerah karena gembira dan senyum muncul di wajahnya. Main. Cantik sekali. Pembaptisanku dilakukan di musim dingin setelah salju turun dan tidak ada bunga atau tanaman untuk digunakan sebagai hiasan rambut, jadi aku iri dengan anak-anak yang lahir di musim panas dan musim gugur seumur hidupku. Aku benar-benar senang bahwa aku sekarang dapat menghiasi tubuhku dengan tanaman hijau yang semarak meskipun musim dingin. Aku senang kamu menyukainya. Omong-omong, aku ingat Tuuli menyebutkan bahwa dia berencana hanya memakai bunga acak yang akan dia temukan di suatu tempat untuk menghias rambutnya. Hiasan rambut ini mungkin akan terjual lebih baik di musim dingin. Coba pakailah. Aku ingin melihat bagaimana itu nanti terlihat di rambutmu, Freida.
Aku tidak yakin bagaimana cara memakainya. Maukah kamu melakukannya untukku, Main? Tentu. Letakkan itu di sini. Aku menempelkan pin ornamen dengan potongan-potongan benang yang mengikat rambutnya menjadi twintail yang disebutkan di atas. Mawar merah tua terlihat cantik di rambut pink mudanya, dan aura kedewasaannya langsung melesat ke tingkat lanjut. Aku tahu mawar adalah ide yang tepat. Kau terlihat imut, Freida. Hampir seperti peri bunga. Kamu melebih-lebihkan. Kau seperti kakekku. Freida mengabaikan pujianku dengan cekikikan, tapi aku tidak melebih-lebihkan. Freida terlihat sangat imut sehingga aku tidak akan terkejut jika seseorang menculiknya, dengan asumsi mereka tidak tahu tentang hobinya. Aku tidak melebih-lebihkan. Kamu imut dan itu terlihat sangat bagus saat kau kenakan. Tidakkah menurutmu begitu, Lutz? Ya. Aku tidak berpikir itu akan terlihat sebagus ini sebelum aku melihatnya kau pakai. Tapi sekarang aku tahu Main tahu barang-barangnya di sini. Kamu terlihat sangat imut. Freida menggembungkan pipinya dan sedikit tersipu, memperjelas bahwa dia tidak terbiasa dipuji. Itu adalah hal yang membuatku yakin bahwa dia benar-benar tidak punya teman atau saudara. Pada awalnya, situasi seperti ini akan membuatku membeku, tetapi tinggal di sini membuatku lebih terbiasa bertindak di hadapan masyarakat. Aku saling tukar pujian dengan teman dan keluargaku setiap saat. Aku setengah mati memuji Tuuli dan Tuuli memujiku juga. Bahkan Lutz akan memujiku ketika aku melakukan sesuatu dengan baik, jadi ya, aku sudah terbiasa memuji orang lain. Tingkah laku Freida agak aneh bagiku. Tetap saja, tak habis pikir kamu bisa membuat bunga realistis seperti itu hanya dengan benang. Freida mengeluarkan jepit rambut dan menyelidikinya secara menyeluruh, seperti yang dilakukan Beno dan Guildmaster. Matanya sekarang memiliki tatapan tajam seorang pedagang. Tidak sesulit itu. Bahkan aku bisa melakukannya. Menemukan cara untuk melakukan sesuatu sangatlah penting, Main. Freida menghela nafas dan menatapku dengan sangat serius. Istri dan putri bangsawan kaya kadang-kadang mengenakan kerudung warna-warni yang ditenun rapat, dan beberapa memakai bunga asli yang dihentikan pada waktunya dengan sihir. Tapi tidak pernah ada yang memakai hiasan rambut yang dijahit seperti ini sebelumnya. Mungkin hal semacam ini tidak pernah ditemukan karena bangsawan, mereka yang membeli sebagian besar barang mewah, hanya dikompensasi dengan sihir. Aku memikirkan diriku sendiri dan Freida terus menggambarkan betapa menakjubkannya jepit rambutku. Kami memiliki banyak pakaian bersulam di rumah, tapi tidak ada yang menonjol seperti bunga-bunga ini. Mereka semua biasa. Tidaklah meremehkan untuk mengatakan bahwa bunga realistis yang terbuat dari benang seperti ini adalah revolusioner, kata Freida, membuatku tersadar untuk pertama kalinya mengapa Beno begitu tercengang saat aku mematok setengah harga. Jepit rambut ini dibuat dengan teknik baru yang fundamental. Itu menonjol di antara semua hiasan rambut lainnya di dunia, dan jujur dengan cara yang hampir buruk. Mungkinkah aku membuat kesalahan besar di sini? Saat darah mengalir dari wajahku, Freida meremas tanganku. Main, sepertinya ada banyak hal mengejutkan tentang dunia yang tidak kamu ketahui. Mulai sekarang, aku ingin kau datang mengunjungiku untuk bicara, bukan untuk bisnis. Aku akan menyiapkan banyak makanan ringan manis untukmu, jadi mari kita bersenang-senang mengobrol sebagai sesama gadis saja. Oh, itu terdengar seperti asyik, aku baru saja akan mengatakannya, sebelum seseorang menarik rambutku. Aku secara refleks berbalik dan melihat Lutz menggelengkan kepala dengan tatapan muram. Itu nyaris saja. Aku hampir setuju di tempat setelah mendengar pembicaraan gadis. Jika aku sampai setuju, sangat mungkin Lutz dan Beno akan tersingkir dari hidupku, sungguh. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa, jadi Lutz menjawab untukku. Kami akan benar-benar sibuk mulai sekarang. Maaf, tapi dia tidak akan punya waktu untuk melakukan itu. Ya ampun, aku tidak percaya aku bertanya padamu, Lutz, kata Freida sambil tersenyum, tetapi sungguh, sejak awal aku memang harus ke sini bersama Lutz. Keluarga Main tidak membiarkan dia pergi kemanapun di luar tanpa aku. Dia tidak bisa datang ke sini jika aku tidak pergi. Ah, begitu. Apa boleh buat kalau begitu? Kamu bisa ikut dengannya, Lutz,
Freida setuju dengan anggukan, memahami situasi di tempat kemungkinan karena masa lalunya yang mengidap penelanan. Tapi Lutz tidak mengangguk balik. Dia berdiri teguh dalam menolak tawarannya. Seperti yang aku katakan, kami akan sibuk. Sudah waktunya persiapan musim dingin yang sesungguhnya. Keluarga kami akan sama-sama bekerja untuk bertahan hidup di musim dingin, jadi tidak ada yang akan memiliki kesempatan untuk pergi keluar sendirian untuk mengobrol. Ditambah lagi, begitu salju mulai turun, main bahkan tidak akan bisa keluar. Kamu bisa maklum, kan? Memang tidak seperti keluarga kaya Freida yang bisa membeli semua kayu bakar dengan mudah. Kami orang-orang miskin memiliki waktu yang sangat sulit demi mempersiapkan musim dingin. Kami harus menimbun kayu, membuat lilin, dan lain-lain. Tampaknya Freida tidak sepenuhnya mengabaikan hal itu saat dia menurunkan bahunya dan menyerah untuk mengundangku. Kalau begitu, harus menunggu sampai musim semi. Tidakkah kamu akan mulai magang di musim semi, Freida? Kau akan baik-baik saja. Itu tidak akan jadi masalah. Lagi pula, aku tidak akan bekerja magang setiap hari. Begitu musim semi tiba, aku akan memiliki banyak permen yang menunggu, jadi silakan berkunjung saat senggang. Kami mungkin akan sibuk dengan pembuatan kertas di musim semi, tapi Beno sepertinya menyembunyikannya dari Guildmaster, jadi aku tidak bisa menyebutkannya sembarangan. Aku mengangguk dan menatap Lutz. Kamu tahu, Lutz, kau sepertinya tidak terlalu tergoda dengan permen itu. Mengapa? Biasanya kau akan luluh dengan makanan. Beno menyuruhku untuk tetap membuka mata, lagi pula, kue parue yang kamu buat rasanya jauh lebih enak. Aku lebih suka makanan enak yang konstan daripada hanya kadang-kadang manis. Aku tidak ingin mereka mencurimu, main. Lutz, yang cenderung lapar, menghargai gaya hidup yang diisi dengan makanan biasa lebih dari sekali daripada permen sesekali. Mungkin ada baiknya untuk berterima kasih padanya atas bantuannya di sini dengan membawakannya resep baru. Aku belum pernah dengar kue parue sebelumnya. Jika itu sejenis manisan main yang dikembangkan, aku sangat ingin mencicipinya. Apa? Baiklah, tentu saja aku tidak bisa menawari gadis kaya seperti Freida makanan yang terbuat dari sisa parue, yang dipandang sebagai pakan burung. Kakeknya yang penyayang mungkin akan menggila karena marah, dan koki yang mungkin mengurus dietnya akan gagal. Apakah kamu mengatakan kamu akan memasak untuk Lutz, tetapi tidak untukku? Freida menurunkan matanya dalam kesedihan dan nada kritis muncul dalam suaranya, yang membuatku sedikit khawatir, tetapi kue parue benar-benar tidak cocok untuk seorang gadis kaya raya. Bahan-bahannya sedikit meragukan, kurasa itu bukan sesuatu yang ingin dimakan oleh gadis kelas atas sepertimu, Freida. Ini tidak adil, kata Freida, cemberut begitu dalam sehingga bibirnya menunjuk lurus keluar. Tetapi bahkan dengan cemberut yang lucu, kenyataan tidak akan berubah. Aku tidak punya makanan yang aku bawa untuk Freida makan. Belum lagi aku akan membutuhkan bantuan saat membuat makanan. Tidak banyak yang bisa aku lakukan sendiri. Satu-satunya alasan aku memikirkan begitu banyak resep baru untuk Lutz adalah karena ada 4 anak laki-laki di sana yang mau bekerja keras untuk makan. Membuat sesuatu untuk Freida mustahil dilakukan tanpa bahan dan bantuan yang tepat. Siapapun yang mengharapkan kekuatan dariku, seorang gadis yang sakit-sakitan karena penelanan, atau Freida, seorang gadis kaya raya yang pernah sakit-sakitan karena penelanan, tidak mengerti bagaimana segala sesuatunya bekerja. Bagaimana kalau musim semi tiba, kita membuat permen bersama menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur. Dengan bantuan kokimu. Dengan begitu aku tidak perlu khawatir masak dengan bahan-bahan berkualitas rendah dan kami akan memiliki seseorang yang kuat untuk membantu kami. Bagaimana menurutmu? Ya ampun, luar biasa. Itu janji. Begitu memutuskan kapan kami akan membuat permen bersama, ketukan datang di pintu, diikuti oleh Beno dan Guildmaster yang memasuki ruangan. Hei, kalian bertiga sudah selesai. Kita pergi, Tuan Beno. Tentang uang ini, 6 perak kecil yang Freida bayarkan kepada kami sebenarnya adalah uang yang banyak. Sejujurnya aku takut membawanya sendiri. Ketika aku mengulurkannya ke Beno, dia melihat ke Guildmaster. Maukah kau meminjamkan ruangan ini sebentar? Aku ingin menyelesaikan pembagian uang ini sebelum kami pergi.
Pasti. Akulah sejak awal yang memaksa mereka untuk datang ke sini. Nikmati waktumu. Beno menunggu Freida dan Guildmaster meninggalkan ruangan, lalu mengambil perak dan mulai meletakkannya di atas meja. 3 dari perak kecil akan jadi bagianku untuk biaya penanganan dan bahan, sisanya jadi bagian kalian berdua. Kalau saja kau tidak membuat setengah harga kedua, kau berdua akan mendapat 2 perak kecil. Sayang sekali, ya, tidak, ini baik-baik saja. Jika kita menghasilkan lebih banyak uang dari jepit rambut ini daripada yang sudah kita miliki, aku akan merasa tidak enak hati menjual jepit rambut di masa depan dengan harga murah, kataku, membuat Beno mendengus dan mengeluarkan kantong uangnya, yang berfungsi layaknya dompet di dunia ini. Bagaimana kau ingin membagi uang? Apakah kamu akan membawa pulang semuanya? Aku akan menyimpan perak kecil di guild dagang dan membawa pulang 5 tembaga besar. Sama. Seolah sudah memperkirakan kami melakukan itu, Beno mengeluarkan kartu guildnya dan tembaga besar. Aku menempelkan kartuku ke kartunya, membungkus 5 tembaga dengan sapu tangan, dan memasukkannya ke dalam tas jinjingku. Guildmaster bilang dia akan memberimu tumpangan ke guild dengan keretanya. Pergilah bersamanya. Bagaimana denganmu, Tuan Beno? Aku akan berjalan ke tokoku. Kereta itu terlalu kecil untuk kita semua. Temui aku besok sore, karena benangnya sedang dikirim saat itu. Kita harus memutuskan harga untuk jepit rambutnya. Apa yang Beno dan Guildmaster bicarakan? Dia tampak jauh lebih waspada daripada sebelumnya.